sabar. Suruh di sini bagaimana ceritanya? Anak-anak Miss Dinar bersiap melayani misa. Namun, ada satu anak yang tampak kurang bersemangat. Mika duduk di pojok menatap jubahnya dengan lesu. Aduh, ngapain sih aku bangun pagi terus? Padahal kan aku masih ngantuk. Lagian ngapain sih aku di sini? Kalau kamu tidur terus, nanti malaikat juga ikut ngorok loh. Menjadi misioner itu istimewa, Mika. Kita membantu di altar Tuhan. Iya, istimewa buat kalian. Tapi buat aku apa? Aku di sini dipaksa papa dan mama. Di rumah mereka selalu bertengkar. Kata mereka, kalau aku rajin pergi ke gereja, rumah bakalan damai. Tapi apa yang aku dapatkan? Semuanya nol. Tadi malam saja mereka bertengkar hebat. Aku bingung. Aku merasa Tuhan gak pernah ada dalam hidupku. Aku capek selalu kelihatan suci, padahal rumahku hancur. Mika, kami nggak tahu kalau kamu sudah melewati itu. Tapi ingat, kalau kita melayani dengan cinta, semua beban terasa ringan. Altar ini bukan tempat pelarian, tapi tempat kita mengadu. Yuk kita siapkan hati dulu. Karena kelelahan fisik dan batin, setelah tugas Miss Dinar selesai, Mika tidak langsung pulang. Ia duduk di bangku gereja yang sepi, lalu tertidur. Dalam tidurnya, badai batinnya bermanifestasi menjadi sebuah mimpi. Suasana berubah dramatis. Mika, bangunlah. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Kak, kamu siapa? Kenapa kamu seram sekali? Aku adalah Yohanes yang berseru-seru di padang gurun. Mika, aku melihat hatimu yang terluka. Kamu marah pada orang tuamu dan kamu protes pada Tuhan, bukan? Iya, Santo Yohanes. Kenapa Tuhan suruh aku melayaninya? Padahal dia tidak memperbaiki keluarga aku. Rumahku gersang seperti padang gurun. Mika, dengarlah. Tugasmu di altar bukan untuk mengubah orang tuamu secara ajaib, melainkan untuk mengubah hatimu sendiri terlebih dahulu. Padang gurun dalam rumahmu justru membutuhkan air kehidupan. Kamulah yang dipilih Tuhan untuk menjadi suara dan pelita yang membawa kedamaian itu pulang ke rumahmu. Janganlah menyerah sebelum bertanding. Mendengar nasihat Santo Yohanes Pembaptis, hati Mika yang keras mulai melunak. Tiba-tiba suasana yang tegang berubah menjadi teduh dan dipenuhi oleh cahaya keemasan. Mika, lihatlah tanganku. Aku adalah Tarsisius, pelindungmu. Dulu, aku mempertahankan tubuh Kristus sampai mati di jalanan. Di tengah kota yang penuh kebencian, aku tidak punya rumah yang aman. Tapi, aku punya Yesus di hatiku. Kamu pun bisa membawa Yesus pulang ke rumahmu yang sedang retak. Tapi Santo, bagaimana kalau aku tidak kuat melihat papa dan mama? Mika sayang, Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal raksasa untuk mendamaikan dunia. Cukup bawa pulang senyumanmu dari altar ini. Peluk mama dan papamu dengan cinta dan doakan mereka diam-diam saat mereka bertengkar. Itu sudah menjadi mawar doa yang harum bagi Tuhan. Benar, jadikanlah dirimu alat pembawa damainya. Di mana ada kebencian, bawalah cinta. Di mana ada perselisihan, bawalah kerukunan. Mulailah dari tugas kecilmu di altar dengan setia. Aku
Aku mau menjadi terang. Dulu aku malas, dulu aku ragu melayani Tuhan, terasa pilu. Tapi kini kulihat cahayamu di balik jubah dan tugas-tugasku. Aku mau menjadi terang di tengah dunia, membawa kasih Tuhan untuk semua. Walau kecil diriku ini, Tuhan selalu menyertai. Bersama Santo Santa, hatiku penuh sukacita. Lampu panggung kembali terang benderang. Mika tersentak dan terbangun di bangku gereja. Ia memegang dadanya, napasnya terengah-engah. Namun wajahnya tidak lagi muram. Matanya berbinar penuh tekad. Ia langsung berdiri tegak dan merapikan samirnya. Wah, Mika, kamu belum pulang. Kamu habis mimpi makan sate ya? Kok bangun-bangun langsung kelihatan segar dan semangat gitu? Lebih dari sekedar sate nih ya. Aku habis ketemu geng surga, terutama Santo Yohanes Pembaptis. Dia mengingatkan aku kalau tugasku bukan cuma di altar, tapi membawa terang sampai ke rumahku. Maksudnya gimana, Mika? Aku mau pulang sekarang. Aku mau peluk papa dan mama. Aku mau menjadi pembawa damai di rumahku. Doakan aku ya teman-teman. Pasti Mika, kita berjuang sama-sama ya.